Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang cukup kaya di desanya. Ia adalah perempuan Sunem. Ia cekatan dan baik hati. Rumahnya selalu terbuka untuk abdi Allah yang kebetulan lewat di daerahnya. Nah, suatu hari ia berkata kepada suaminya untuk membuat satu kamar kecil di rumahnya. Kamar sederhana berisi satu tempat tidur, satu meja, satu kursi, dan satu kandil. Kamar tersebut diperuntukkan untuk pelayan Allah yang kebetulan lewat dan mampir di rumahnya. Nah, usul itu dipandang baik oleh suaminya dan dibuatnya lah kamar kecil tersebut. Pas pada waktu itu kebetulan Elisa lewat dan mampir di rumahnya. Maka ia bisa beristirahat di kamar tersebut. Elisa memandang apa yang dikerjakan oleh perempuan Sunem ini sebagai hal yang baik sebab mereka telah melayani abdi Allah. Melayani abdi Allah berarti melayani Allah. Maka tergeraklah hati Elisa hendak membalas budi baik keluarga ini dan bertanya kalau ada yang bisa ia bantu. Namun menariknya perempuan Sunem itu menolak dan berkata bahwa semua yang ia butuhkan telah ada. Ia tak memerlukan koneksi raja atau tentara. Baginya melayani abdi Allah adalah kehormatan keluarga. Namun Elisa tetap ingin membalas jasa dari perempuan Sunem ini. Maka setelah diketahui dari Gehazi bujannya, maka dipanggilnya perempuan itu dan Elisa berkata, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Sungguh perkataan Elisa mengejutkan dirinya, hingga ia ragu untuk mempercayai nubuat sang nabi. Betapa tidak, suaminya sudah tua dan ia telah lelah lama berdoa untuk dikaruniai anak. Namun buah hati yang dinantikan tak kunjung tiba, sehingga ia takut berharap, ia takut kecewa. Namun kasihnya kepada abdi Allah dan pekerjaan Allah membuat nasibnya berubah. Allah mendengar doanya dan kini mengabulkan permintaannya. Ia mengandung dan setahun kemudian melahirkan anak laki-laki, persis seperti yang dikatakan oleh Elisa. Kamar kecil yang ia bangun untuk abdi Allah ternyata menjadi kamar untuk anak laki-lakinya. Nah, itulah doa. Doa itu ternyata bukan hanya berharap, tetapi bertindak. Ketika ia sudah menyiapkan kamar yang ia baktikan untuk pelayanan, justru kamar itu yang akan menjadi kamar jawaban doa buat kehadiran anaknya. Nah, sahabat Kristus, dari kisah ini kita belajar untuk kita mampu bermurah hati, membuka hati kita, membuka pintu rumah kita untuk pelayanan, untuk hospitality, keramahan terhadap karya Tuhan. Siapa tahu hal kecil yang kita lakukan itu menjadi awal yang baik bagi jawaban doa kita. Ingat, Yesus pernah berkata dalam Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Mari kita bersama-sama belajar dari hal-hal kecil yang mungkin kita kira tidak ada apa-apanya. Kita belajar untuk menyambut karya Allah melalui peristiwa kecil untuk pelayanan, bukan hanya dalam kehidupan bergereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati.